Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sebelum kita memulai atau melanjutkan aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan, dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup di pagi yang indah ini, kami datang menghadap hadirat Tuhan mengucap syukur karena kami merasakan kasih Tuhan, kami merasakan kebaikan Tuhan, kami merasakan kesetiaan Tuhan yang memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kami, membangunkan kami di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai atau melanjutkan kegiatan kami di hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab. Saya ambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 dan 2. Yosua pasal 1 ayat 1 dan 2. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian: Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, tema kita pagi ini adalah estafet pelayanan. Kita sering mendengar orang berkata bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kepada Yosua abdi Musa berkata demikian dalam pembacaan kita tadi. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian: Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Yosua adalah orang yang setia kepada pemimpinnya Musa. Ketika Musa mengutus pengintai-pengintai atau intelijen untuk mengamati kota Yeriko, salah satu intelijen yang dikirim oleh Musa adalah Yosua. Dari 12 pengintai atau intel yang dikirim oleh Musa untuk mengamati kota Yeriko, 10 anggota intel melaporkan bahwa kota Yeriko bentengnya kokoh dan orang-orangnya besar-besar, ya, perawakannya tinggi, sehingga mereka ciut. Mereka melaporkan bahwa sulit untuk menaklukkan kota Yeriko. Hanya 2 yang melaporkan bahwa walaupun kota Yeriko itu bentengnya kokoh, orang-orangnya gagah perkasa, tinggi besar, kuat-kuat, tetapi Tuhan sudah menyerahkan kota itu kepada
Israel. Hanya 2 yang memberikan laporan yang positif, yaitu Yosua dan Kaleb. Jadi Yosua salah seorang yang dipercaya oleh Musa. Setelah Musa mati, Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa Musa telah mati, sehingga bersiaplah engkau untuk mengambil alih, untuk memimpin bangsa Israel menyeberang dari Sungai Yordan, dari seberang barat, seberang timur Sungai Yordan, memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Saudara-saudara, itulah firman Tuhan kepada Yosua. Yosua tidak berpikir bahwa dia menggantikan orang yang berhasil, orang yang berhasil memimpin bangsa Israel 40 tahun keluar dari Mesir dan di padang gurun, mengalahkan bangsa-bangsa yang mereka lewati. Yosua tidak takut menggantikan orang yang punya reputasi besar seperti Musa, karena Yosua yakin bahwa Tuhan yang memimpin dia. Tuhan yang memberi kemampuan kepada Yosua, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Yosua untuk melaksanakan tugasnya, untuk melaksanakan misinya dengan berhasil. Yosua tidak menolak, langsung Yosua menerima tugas itu dan memimpin bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan. Dan kota pertama yang mereka jumpai setelah menyeberang Sungai Yordan adalah kota Yeriko. Dan kota Yeriko itu kota yang pertama ditaklukkan di tanah Kanaan. Ya. Kota pertama yang ditaklukkan dalam kepemimpinan Yosua terhadap umat Israel. Tuhan berpesan kepada Yosua, berfirman kepada Yosua, engkau harus mengelilingi kota itu, engkau dan seluruh pasukanmu mengelilingi kota itu selama 7 hari. 6 hari pertama hanya sekali setiap hari. Dan hari ke-7 mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Dan pada keliling ke-7 Yosua menyerukan agar mereka meniup sangkakala. Dan pada saat itu tembok kota Yeriko hancur. Tembok kota Yeriko runtuh dan Yosua memimpin pasukan Israel menyerbu penduduk kota Yeriko. Saudara-saudara, itu karena Yosua yakin akan pimpinan Tuhan. Yosua percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dia dan dia berhasil. Jadi saudara-saudara, seperti apa yang saya katakan di awal bahwa setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Jadi Yosua berhasil membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan dan sesuai dengan firman Tuhan supaya menumpas habis semua penduduk asli di tanah Kanaan. Dan Yosua berhasil untuk melaksanakan tugas itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kaitan dengan Gereja Kristen Protestan Oikumene Halim Perdana Kusuma yang saat ini sedang dalam proses penjaringan calon majelis untuk melanjutkan pelayanan periode 2023-2027 atau estafet pelayanan 2023-2027, maka siapapun yang terpilih di antara jemaat, walaupun pemilihan itu melalui jemaat, tetapi kita yakin bahwa Tuhan menggerakkan hati setiap jemaat memilih orang yang tepat, memilih orang yang pas untuk melanjutkan pelayanan baik di komplek masing-masing atau sebagai majelis GKPO Halim Perdana Kusuma, sebagai anggota majelis GKPO Halim Perdana Kusuma. Dan
kita harus yakin bahwa kalau Tuhan sudah memilih, maka Tuhan tidak pernah salah pilih. Tuhan selalu memilih orang yang tepat pada waktu yang tepat untuk melanjutkan tugas pelayanan. Dan siapa yang terpilih, marilah kita memberikan diri untuk melayani Tuhan, melanjutkan pelayanan di GKPO Halim. Bagi saudara-saudara yang sudah tidak terpilih, mungkin karena usia atau sesuai dengan ketentuan harus istirahat dulu, maka saudara tetap melayani Tuhan. Bagi yang sudah melaksanakan tugas, kita harus yakin bahwa apa yang Tuhan sudah firmankan, seperti keyakinan Rasul Paulus sesudah dia melaksanakan tugas panggilan Tuhan memberitakan Injil, apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius di dalam Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8 mengatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah purna pelayanan, purna tugas sebagai majelis, kita percaya bahwa Tuhan sudah sediakan mahkota kehidupan bagi saudara, sama dengan keyakinan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bagi semua orang yang merindukan kedatangannya, Tuhan sudah sediakan mahkota kehidupan sesuai dengan janji firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang lagi menghadap hadirat Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan sudah melawat kami umat-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami dan boleh menyapa kami lewat sapaan firman Tuhan yang telah kami bacakan. Terima kasih Bapa, pimpin kami dalam melanjutkan tugas pekerjaan ataupun aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati kami agar apapun yang kami lakukan berhasil. Lindungi kami semua Tuhan, jauhkan dari kecelakaan, musibah, mara bahaya. Keselamatan dan kelancaran dari Tuhan menyertai pekerjaan kami dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Inilah doa syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.